Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, video yang tadi terputus atau sengaja Bapak perpendek, Bapak jadikan sesi perkuliahan pertama ini menjadi 2 bagian. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah tentang akuntansi manajemen dengan etika, keterkaitan akuntansi manajemen dengan etika. Bapak ada sebuah ilustrasi ini. Misalkan nih di ujung Gading ya, di pasar ujung Gading itu terdapat pasar, katakan los pakaian ya. Los pakaian itu kan berdampingan, berdekat-dekatan tuh banyak tuh ya. Pakaian yang dijual juga relatif sama, harganya relatif sama. Misal nih, pedagang A orangnya ramah, suka menyumbang, baik, dan tidak pelit lah, suka berinfak gitu ya. Tutur katanya bagus. Kemudian ada pedagang B lainnya, orangnya judes, sombong, nggak mau menegur, pelit, nggak berinfak. Nah, kira-kira menurut Anda toko yang A atau yang B yang paling laris? Nah, biasanya yang paling laris itu adalah toko yang orangnya ramah, akhlaknya baik, suka menyumbang, sosialnya tinggi. Karena apa? Dia lebih memegang teguh etika. Nah, di sinilah pentingnya etika nih. Nah, kita ingin membahas sedikit antara kaitan antara akuntansi manajemen dengan etika. Tujuan akuntansi manajemen tentu adalah bagaimana memaksimalkan laba ya. Dengan etika yang baik, adab yang baik, biasanya itu akan mendorong orang untuk belanja lagi. Nah, kalau perputaran penjualan itu tinggi, otomatis dia bisa lebih efisien karena dia bisa menjual banyak dalam sehari. Dia tidak perlu menetapkan harga yang tinggi. Nah, karena dengan banyaknya penjualan, dia toh secara akumulasi mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Beda dengan yang lakunya sedikit. Nah, tentu keuntungannya kalau sedikit yang laku, tentu dia harus menjual lebih mahal supaya dia dapat yang lebih besar gitu. Ya, di sini keterkaitannya etika dengan manajemen. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya maksudnya. Kemudian seringkali suatu perusahaan-perusahaan yang ingin untung besar, dia melanggar etika, merusak lingkungan, bahkan melakukan kecurangan, menjual duku misalnya, di atasnya ditaruh yang besar-besar, yang kecil-kecil ditaruh di bawah, di dalam. Nah, begitu orang beli, terminat untuk membeli, yang dia ambil yang di bawah, yang kecil-kecil. Nah, sehingga orang tertipu. Nah, ini biasanya orang nggak akan datang lagi. Nah, beda dengan orang yang jujur. Atau dipisah yang besar-besar dengan kecil-kecil. Yang besar-besar harganya sekian, yang kecil-kecil harganya sekian. Nah, biasanya dengan kejujuran begitu orang nggak merasa ditipu dan dia akan datang lagi dan menjadi pelanggan. Nah, kemudian nilai etika pada prinsipnya adalah kalau disebut sebuah pengorbanan, maka pengorbanan ini adalah sebuah kebaikan bagi kelompok. Apakah itu kelompok besar hingga kelompok yang lebih besar. Lalu di antara etika ini yang benar ini, ada seorang pakar namanya Michael Josephson, dia mengatakan di antara etika yang benar itu satu, kejujuran, jujur. Kemudian integritas. Kemudian memegang janji. Kemudian setia. Kemudian adil. Kemudian peduli terhadap sesama. Terus ada penghargaan pada orang lain. Terus akuntabilitas.
jadi tercatat dengan baik. Ada catatan-catatan yang jelas. Nah, jadi tidak ada catatan-catatan yang disembunyikan. Nah, itu diantara nilai-nilai yang baik. Lalu apa outcome-nya? Apa hasil akhirnya dari penerapan sebuah etika? Nah, penerapan etika itu sangat bermanfaat baik bagi individu maupun bisnis sebuah perusahaan. Perusahaan dengan kode etik yang kuat akan menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggannya akan loyal, akan berlangganan terus. Kemudian karyawan juga akan senang dan loyal. Nggak ada karyawan yang neko-neko, yang mencoba curang, nggak ada. Karyawan akan baik, akan setia kepada perusahaan. Itulah diantara manfaat apabila suatu etika ini diterapkan dalam suatu kegiatan perusahaan, di mana hal ini erat kaitannya dengan akuntansi manajemen. Karena akuntansi manajemen itu prinsipnya adalah bagaimana memaksimalkan laba. Itu saja barangkali kuliah kita pada kuliah pertama ini, mudah-mudahan mahasiswa bisa paham. Lalu ini tugas berikutnya adalah mohon dikerjakan ini tugas tadi yang pertama sudah. Yang kedua adalah coba sebutkan perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Itu soal yang kedua. Yang ketiga, coba jelaskan menurut pendapat Anda apa manfaat etika di dalam bisnis perusahaan dan kaitannya dengan akuntansi manajemen. Silahkan dibuat tugas ini, dikerjakan, ditulis di sebuah kertas atau diketik boleh, lalu di-share, dikirim ke WA saja. Bisa diketik, kemudian soft copy-nya dikirim ke WA atau ditulis. Tapi lebih baik ditulis lah, tulis tangan, kemudian difoto, dikirim ke WA. Soalnya kalau diketik itu nanti satu orang aja yang mengerjakan, yang lain ini copy paste, jangan. Masih mendingan satu mengerjakan, dicatat gitu, ditulis, walaupun tulis tangan itu bisa disalin punya teman, tapi minimal dia sudah menyalin ini juga sudah termasuk salah satu proses belajar. Dari yang mencatat, menyalin punya orang, dia juga ada proses pembelajaran di situ. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kuliah berikutnya mungkin masih di dalam bentuk video, dan Bapak berusaha akan segera menyampaikan. Kemudian absensi dilakukan di YouTube. Kan di YouTube itu ada kolom komentar ya. Di situ ditulis kehadiran, nama, nomor BP ya, nomor ini. Kemudian ditulis jam dia menonton, dan sampai jam berapa nontonnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.